Hai teman-teman rekan-rekan, pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai satu pembelajaran yang penting, yaitu experiential learning. Jadi ada seorang pemikir yang teorinya menjadi sangat menarik untuk kita pertimbangkan, yaitu David Kolb. Jadi di dalam pembelajaran, terutama di dalam dunia training, apalagi dalam dunia corporate, kalau hanya sekedar bentuknya kuliah, ceramah, itu bakal bosenin banget. Itu sebabnya salah satu variasi metode yang bisa dilakukan adalah melakukan experiential learning atau game. Tetapi ada dua catatan penting pada waktu ketika kita melakukan game. Pertama-tama adalah jangan sampai kita membuat game atau experiential learning atau activity hanya sekedar buang-buang waktu. Bisa jadi karena si trainernya atau si pengajarnya kebingungan, masih ada waktu, apalagi yang harus dilakukan. Kemudian mereka main game. Jangan. Atau yang kedua, game atau aktivitas yang dilakukan itu sama sekali nggak relevan dengan pembelajarannya. Nah, itu dua hal yang harus dihindari. Jadi satu, harus diniati. Kenapa kita melakukan game? Yang kedua, harus ada poin yang mau disampaikan. Di dalam prakteknya, paling nggak ada 4 hal ketika seorang trainer melakukan sebuah aktivitas atau game atau experiential learning ini menjadi sesuatu yang menarik. Pertama-tama adalah pastikan Anda betul-betul harus menghafal, harus mengerti, dan harus paham betul aturannya. Seringkali yang terjadi adalah game sudah dilakukan, tiba-tiba diprotes oleh peserta, kemudian mereka harus merubah aturannya. Jangan. Jadi sejak awal aturannya mesti jelas, sehingga peserta dia tahu apa yang menjadi panduan buat mereka. Yang kedua, pada saat ketika game berlangsung, ada bagusnya seorang trainer untuk mengamati proses yang terjadi, kalau perlu dicatat, karena itu bisa menjadi bahan refleksi yang berguna. Dan yang ketiga adalah ketika melakukan permainan, seorang trainer harus memberikan waktu yang cukup buat peserta untuk terlibat dan melakukan permainan tersebut. Jangan sampai kekurang waktu atau kelebihan waktu, karena itu akan menjadi gangguan. Terlalu kurang akhirnya nggak maksimal, terlalu lama akhirnya akan jadi bosan. Jadi energinya jadi turun. Dan yang keempat yang paling penting adalah debriefnya. Debrief itu artinya setelah permainan selesai, tugas seorang trainer jangan cuma langsung disimpulkan, tapi bertanya kepada peserta, libatkan mereka, apa sih pembelajaran yang bisa mereka peroleh dari permainan itu. Intinya adalah yang namanya experiential yang dikatakan oleh David Kolb terdiri dari 4 bagian. Pertama adalah experience dulu, ngalami dulu biar mereka ngalami. Berikutnya adalah reflecting, bagaimana mereka mengambil kesimpulan dari pembelajaran mereka. Dan kemudian adalah theorizing, mengambil teori, apa sih konsep yang bisa diambil dari pembelajaran itu. Dan terakhir adalah applying atau acting, apa sih hal yang bisa diimplementasikan dari pembelajaran tersebut. Begitulah sebuah proses experiential learning. Yuk, mari kita padukan metodologi kita, pembelajaran kita, sehingga pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang kaya, peserta juga enjoy, kita yang memfasilitasi juga menikmati. Jadi Santo Diego Martin, have a fun learning.